wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, para shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, kita semua pasti sudah mengetahui secara jelas bahwa tujuan disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan utamanya adalah untuk mencetak orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering sekali mendengar kata-kata takwa dan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Sebetulnya apa hakikat atau yang dimaksud dengan takwa itu sendiri? Dan siapakah mereka semua yang mendapat kehormatan dengan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sering mendengar di mimbar-mimbar masjid pada hari Jumat dan juga di mimbar salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, para khatib selalu mengajak para jamaah yang hadir untuk terus melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkuatnya. Dan juga kita sering mendengar bahwa takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Ada juga para ulama yang menafsirkan takwa sebagai al-khasyatu minallah haqqal khasyah. Ada rasa takut kepada Allah yang begitu besar dengan sebenar-benar rasa takut. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang akan senantiasa hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bersikap, dan hati-hati dalam bertindak, dalam berbuat. Karena mereka sadar mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu akan dipantau dimanapun mereka berada. Karena itulah rasa takut yang ada dalam hati mereka membuat mereka terjaga dan terlindungi dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, dan juga sebagai menantu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat, apakah yang dimaksud dengan takwa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah lalu menjawab bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil, punya rasa takut kepada Al-Jalil, zat yang maha luhur, yang maha mulia, yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, dan orang-orang yang bertakwa itu senantiasa melaksanakan segala apa saja yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Berbagai perintah Allah dia akan melaksanakan, berbagai larangan Allah maka akan dia jauhi, dan berbagai sifat-sifat baik akan dia ikuti, berbagai sifat-sifat buruk akan dia tinggalkan. Ini adalah sifat bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah waridha bil qalil. Orang yang bertakwa juga orang yang selalu ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun rezekinya itu mungkin yang dia dapatkan tidak sebanyak dari orang lain, tapi dia tetap ikhlas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Imam Ali, adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa atau takwa itu sendiri adalah dia akan selalu bersiap-siap untuk menyambut hari kematiannya. Tentu saja dia bersiap-siap dengan mencari modal sebanyak-banyaknya
untuk dia bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu siapakah sebenarnya para muttaqin atau orang-orang yang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan muttaqin itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya alif lam mim, itulah kitab Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat ada korelasi, hubungan yang begitu kuat antara Al-Qur'anul Karim dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini, atau dengan puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kalau tadi puasa adalah untuk la'allakum tattaqun, untuk kita meraih predikat sebagai orang yang bertakwa, sementara Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah adalah sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan Al-Qur'anul Karim juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah kemudian Allah menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang selalu percaya, selalu meyakini terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa diindra dengan panca inderanya, hal-hal yang tidak bisa dia dengar, tidak bisa dia lihat, tidak bisa dia rasa, tidak bisa dia raba dan lain sebagainya. Tapi dengan hati nuraninya dia percaya bahwa itu semuanya ada. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita belum bisa melihat Allah di dunia ini. Kita percaya di sana ada malaikat meskipun kita juga tidak bisa melihat malaikat. Tapi kita yakin semuanya itu ada karena Allah telah jelaskan semuanya di Al-Qur'anul Karim dan juga sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, orang-orang yang selalu melaksanakan salat fardunya dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang mendirikan salatnya dengan baik. Itu adalah tanda bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua paham dan kita semua tahu bahwa as-shalah imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang melaksanakannya atau mendirikannya, maka niscaya dia sedang mendirikan, memperkokoh agamanya. Dan siapa yang meninggalkannya, maka pada hakikat dia sedang menghancurkan agamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang yang bertakwa adalah mereka semua yang tetap mau berinfak dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka semuanya. Bukan orang-orang yang pelit, bukan orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang punya empati yang tinggi kepada orang lain, sehingga mereka mau berbagi segala rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Kita belajar di bulan puasa ini tentang rasa lapar, bahwa rasa lapar itu sakit, perih. Karena itulah kesadaran kita akan timbul bahwa saya hanyalah rasa lapar di hari puasa saja. Bagaimana dengan orang-orang yang selama ini mungkin mereka sehari-hari belum tentu bisa mendapatkan rezeki makan. Empati kita terbangun, empati kita terpanggil, sehingga kita mau menjadi orang-orang yang berinfak, menyisihkan harta kita untuk kemaslahatan orang lain dan membantu orang-orang yang kesulitan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang percaya terhadap kitab yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, yakni Al-Qur'anul Karim. Kitab besar kita, kitab pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat yakin bahwa di sana ada akhirat yang kelak nanti akan kita datangi setelah kita berakhir dari dunia ini. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang selalu akan mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Masyaallah muslimin, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekarang mari kita introspeksi dan tanya kepada diri kita semuanya, apakah sudah memiliki tanda-tanda itu semua dalam diri kita? Atau paling tidak 50%-nya saja. Apakah kita sudah punya apa yang menjadi ciri dari orang-orang yang diberi gelar sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika sudah beberapa persen kita miliki, bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah, dan tetap kita memohon kepada Allah untuk terus meningkatkan kemampuan ataupun hal-hal yang baik yang kita miliki sebagai ciri dari orang-orang yang bertakwa. Namun manusia diciptakan dalam keadaan lemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak hilaf, banyak dosa, banyak kekurangan. Jika kita masih jauh dan belum memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri dari orang-orang yang muttaqin itu, maka jangan pernah berputus asa. La tai'asu min rauhillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berusaha sekuat tenaga kita untuk terus berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan Ramadan ini membuka pintu selebar-lebarnya buat kita agar kita termasuk ke dalam bagian orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kelak menjadi orang-orang dalam golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Mari kita tetap gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk terus melaksanakan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa saja yang telah kita laksanakan, khususnya puasa, qiyamul lail, salat tarawih kita, sedekah-sedekah kita, dan seluruh amal baik yang kita laksanakan di bulan suci ini, semoga semuanya menjadi amal soleh yang diterima dan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga ini bukanlah kesempatan Ramadan kita yang terakhir. Semoga Allah masih memberikan kita umur panjang dan kesempatan-kesempatan untuk menjumpai Ramadan selanjutnya di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Selamat berpuasa, selamat menyambut hari kemenangan yang sebentar lagi akan hadir. Semoga kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.